I just had to let you know you're. She a happy baby, ooh, she a happy baby, ooh. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar materi. Yang pertama, pengertian piutang usaha. Piutang usaha merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha adalah komponen aset penting yang memengaruhi likuiditas dan kinerja keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, pengertian pengendalian internal piutang. Pengendalian internal piutang adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola piutang secara efektif, mencegah piutang tak tertagih, serta memastikan pencatatan piutang akurat dan dapat diandalkan. Pengendalian internal dilakukan untuk meminimalkan risiko agar perusahaan dapat memelihara kesehatan kinerjanya. Yang selanjutnya, tujuan pengendalian internal piutang. Yang pertama, menjaga keamanan aset perusahaan atau piutang dari risiko tidak tertagih. Yang kedua, memastikan ketepatan pencatatan seluruh transaksi piutang. Yang ketiga, mencegah dan mendeteksi piutang tak tertagih sejak dini. Yang keempat, mengoptimalkan arus kas perusahaan melalui penagih yang efektif. Yang terakhir, menyajikan piutang secara wajar dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada fungsi pengendalian internal piutang. Yang pertama, melindungi perusahaan dari kerugian akibat piutang macet. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan piutang. Yang terakhir, memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan manajemen. Untuk soal kasus, di sini kami menyiapkan PT Sejahtera Abadi, yaitu PT Sejahtera Abadi memiliki total piutang sebesar 60 juta. Dari hasil analisis piutang diketahui 15 juta termasuk piutang diragukan dengan tingkat kemungkinan tertagih sebesar 70%. Selain itu, perusahaan juga menerapkan metode cadangan dengan presentasi 4% dari total piutang. Di sini diminta yaitu pertama, menghitung kerugian piutang dengan metode langsung. Yang kedua, menghitung kerugian piutang dengan metode cadangan. Nah, yang ketiga itu jelaskan perbedaan hasil kedua metode tersebut. Untuk jurnal akuntansinya, di sini kami menyediakan 3 transaksi, yaitu penjualan kredit sebesar 25 juta, yang kedua penghapusan piutang sebesar 2.500.000, dan yang ketiga penerimaan kembali piutang yang telah dihapus sebesar 1.500.000. Jadi di sini kami menggunakan 2 metode dalam kasus ini. Yang pertama metode langsung yang akan saya jelaskan, yang dimana metode ini tidak melakukan estimasi kerugian piutang di akhir periode. Perusahaan baru akan mencatat beban kerugian piutang hanya jika seseorang pelanggan sudah benar-benar dipastikan bangkrut, kabur, atau tidak bisa membayar. Nah, adapun catatan penting di sini adalah metode ini sebenarnya kurang baik untuk pengendalian internal dan tidak sesuai dengan prinsip GAAP atau IFRS, karena beban kerugian seringkali baru dicatat di tahun yang berbeda dengan tahun terjadinya penjualan. Namun, metode ini boleh digunakan jika nilai piutang tak tertagihnya sangat kecil atau tidak material. Adapun di sini contoh kasusnya ini, misalkan kita punya piutang diragukan 15 juta dengan kemungkinan tertagihnya itu sekitar 70%. Nah, artinya kemungkinan tidak tertagihnya itu sama dengan 100% dikurangi 70% sama dengan 30%. Adapun di sini rumusnya yaitu kerugian piutang sama dengan nilai piutang diragukan dikali persentase tidak tertagihnya. Contohnya di sini ada 15 juta dikali 30%, yang dimana hasilnya itu 4.500.000. Jadi kerugian piutangnya itu sekitar 4.500.000. Jadi dengan metode langsung ini, kerugian piutang yang diakui adalah 4.500.000 saat piutang tersebut benar-benar dihapuskan nantinya.
Kemudian lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode cadangan. Metode ini wajib melakukan estimasi kerugian piutang di setiap akhir periode sebelum ada pelanggan yang benar-benar macet. Perusahaan membuat akun tampungan khusus bernama cadangan kerugian, akun kontrak aset, untuk mencerminkan nilai piutang bersih yang benar-benar bisa ditagih. Adapun catatan pengendalian internal, metode ini sangat direkomendasikan dalam pengendalian internal karena perusahaan sudah mengantisipasi risiko sejak awal. Hal ini membuat laporan posisi keuangan neraca menyajikan nilai aset piutang secara lebih jujur dan realistis. Adapun rumusnya di sini, perusahaan menggunakan persentase 4% dari total piutang 60 juta. Rumusnya, kerugian piutang sama dengan total piutang dikali persentase cadangan. Perhitungannya 60 juta dikali 4% itu sama dengan 2.400.000. Jadi metode cadangan menghasilkan estimasi kerugian piutang sebesar Rp2.400.000. Di sini ada beberapa perbedaan hasil. Yang pertama, perbedaan utama. Metode langsung itu hasilnya 4.500.000 berdasarkan analisis spesifik piutang diragukan. Kemudian metode cadangan hasilnya 2.400.000 berdasarkan persentase umum dari total piutang. Mengapa bisa berbeda? Karena metode langsung lebih spesifik dan hanya mengakui kerugian yang benar-benar diprediksi, tidak tertagih dari piutang tertentu. Yang kedua, metode cadangan lebih konservatif dan merata, tetapi nilai persentase hanya 4%. Mungkin tidak mencerminkan risiko real jika komposisi piutang tidak homogen. Kemudian yang ketiga, kenapa dia bisa berbeda? Karena metode cadangan juga menghasilkan beban yang lebih stabil antara periode, sedangkan metode langsung bisa melonjak-lonjak tergantung penghapusan. Setelah kita selesai menghitung kerugian piutang dengan dua metode tadi, sekarang kita akan membuat jurnal akuntansi untuk 3 transaksi yang telah disebutkan di soal sebelumnya. Seperti yang kita ketahui di sini, ada 3 transaksi yang harus kita jurnalkan. Yang pertama yaitu penjualan kredit sebesar 25 juta. Yang kedua yaitu penghapusan piutang sebesar 2.500.000. Yang ketiga yaitu penerimaan kembali piutang yang telah dihapus sebesar 1.500.000. Di sini kita akan membahas satu persatu bentuk jurnal dari ketiga transaksi tersebut. Yang pertama untuk transaksi yang penjualan kredit secara kredit sebesar 25 juta. Di sini bentuk jurnalnya yaitu terdapat akun piutang usaha dan akun penjualan. Di sini piutang usaha kita debitkan karena piutang bertambah sebagai aset, sedangkan penjualan kita kreditkan karena pendapatan penjualan bertambah. Untuk pengaruhnya di laporan keuangan, di sini di neraca aset piutang naik sebesar 25 juta, sedangkan di laporan laba rugi pendapatan naik 25 juta yang otomatis menambah laba kotor. Sekarang kita akan lanjut ke jurnal untuk transaksi yang kedua, yang dimana yaitu penghapusan piutang sebesar 2.500.000, karena di soal di sini tidak disebutkan menggunakan metode apa, jadi kita asumsikan bahwa perusahaan ini menggunakan metode cadangan yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Bentuk jurnalnya di sini ada akun cadangan kerugian piutang dan akun piutang usaha. Untuk cadangan kerugian piutang kita debitkan karena saldonya yaitu berkurang. Sedangkan piutang usaha kita kreditkan karena piutang itu tidak bisa ditagih lagi. Jadi aset piutang kita kurangi. Di sini untuk catatan pentingnya, kita tidak mendebitkan beban kerugian piutang karena beban sudah kita akui saat membentuk cadangan di akhir periode sebelumnya ya. Jadi penghapusan ini itu cuma memindahkan saldo dari cadangan ke pengurangan piutang saja.
Untuk pengaruhnya terhadap laporan keuangan di sini di neraca piutang usaha turun 2.500.000 dan cadangan kerugian piutang juga turun sebesar 2.500.000. Untuk di laporan laba ruginya di sini tidak ada pengaruhnya karena beban itu udah diakui di sebelumnya ya. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu penerimaan kembali piutang yang telah dihapus sebesar 1.500.000. Untuk jurnalnya di sini ada dua ya, kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jurnal untuk mengembalikan piutang yang telah dihapus, dan yang kedua jurnal mencatat penerimaan kas. Nah, untuk jurnal yang pertama di sini terdapat akun piutang usaha dan cadangan kerugian piutang, yang dimana piutang usaha kita debitkan karena kita untuk mengembalikan piutang yang dulu sempat dihapus, sedangkan cadangan kerugian piutang juga kita pulihkan, yang dimana cadangan yang sudah dipakai. Untuk jurnal yang kedua, jurnal untuk penerimaan kas. Kas itu kita debitkan karena perusahaan itu menerima uang secara tunai, sedangkan piutang usaha itu kita kreditkan karena piutang itu sudah dikembalikan tadi ya, yang sekarang udah lunas kan. Untuk pengaruhnya terhadap laporan keuangan di sini, untuk jurnal pengembalian piutang yang telah dihapus di neracanya ya, piutang itu naik 1.500.000 ya, dan cadangannya juga naik sebesar 1.500.000, sehingga di sini aset bersih itu tidak berubah. Untuk jurnal penerimaan kas, di sini di neracanya itu kas naik sebesar 1.500.000 dan piutang itu turun 1.500.000. Total asetnya memang tetap sama, hanya bentuknya berubah dari piutang menjadi kas. Untuk di laporan laba ruginya di sini tetap tidak ada pengaruh karena ini merupakan cuma pemulihan piutang yang memang udah dihapus sebelumnya. Ini bukan pendapatan baru. Baik, selanjutnya terkait dengan hasil perhitungan di sini, metode langsung menunjukkan potensi kerugian real sebesar 4,5 juta dari piutang yang diragukan. Sedangkan metode cadangan hanya mengestimasi sebesar 2,4 juta. Ini mengindikasikan bahwa jika perusahaan hanya mengandalkan cadangan sebesar 4%, mungkin underestimate terhadap risiko yang sebenarnya. Selanjutnya, dampak terhadap laporan keuangannya adalah jika menggunakan metode langsung, beban kerugian baru muncul saat penghapusan, sehingga laba periode bisa lebih tinggi di awal tapi tiba-tiba turun drastis. Sedangkan metode cadangan memberikan beban yang lebih merata, laba lebih stabil, dan neraca menampilkan piutang bersih yang lebih realistis. Selanjutnya, pentingnya pengendalian internal pada kasus ini adalah pengendalian internal yang baik akan memastikan analisis umur piutang yang akurat sehingga presentase cadangan bisa disesuaikan dengan risiko yang aktual. Juga mencegah penghapusan piutang yang tidak berdasar dan memastikan pemulihan piutang dicatat dengan benar. Kesimpulannya di sini adalah pengendalian internal atas piutang sangat krusial untuk mengelola risiko kredit. Pemilihan metode seperti metode langsung versus metode cadangan memengaruhi pengakuan beban dan kestabilan laba. Dalam praktiknya, metode cadangan lebih disarankan karena sesuai dengan prinsip pencocokan dan memberikan gambaran yang lebih hati-hati tentang nilai piutang yang dapat direalisasikan.